Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Nafsa HR dengan NIM 2020 10 11 03 11 448. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Muhammadiyah sebagai Islam berwatak tajdid. Nah, untuk pengertian sebelumnya itu ada tajdid, yang mana istilah tajdid ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, dan pengambilan alihan menurut Ali pada tahun 1999. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti pemurnian. Nah, untuk lebih lanjutnya, dikatakan bahwa Islam itu berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekedar muncul dalam nilai ibadah semata, tetapi juga menjadi penyimbang antara pemurnian dan kemajuan. Nah, misalnya itu sholat yang harus dilakukan dengan penghayatan atau dengan pemaknaan walaupun singkat. Karena itu, Muhammadiyah ini menghendaki agar ada keseimbangan antara pemurnian dan kemajuan. Lalu selanjutnya untuk model-model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Nah, untuk perlu kita ketahui bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada saat Muhammadiyah dibentuk itu sama sekali belum menyusun terhadap landasan-landasan konsepsional dan teoritis tentang apa yang akan dilakukan. Nah, Muhammadiyah ini juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama yang adalah karakteristik yang konkret dan produktif, yang mana karakteristik dan produktif ini dibentuk melalui amal usaha yang didirikan dan menghasilkan sebuah hal konkret yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam, yang mana bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia juga. Lalu yang kedua itu terdapat tajdid Muhammadiyah yang memiliki sifat terbuka. Nah, makna dari keterbukaan tersebut ialah menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu mampu untuk mengantisipasi segala perubahan dan kemajuan yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir yaitu tajdid Muhammadiyah yang sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah yang bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan modern. Nah, Islam sendiri ini juga menerapkan suatu hal yang berkewajiban senantiasa hadir sebagai pemecah suatu masalah-masalah atau problem solving. Nah, di mana permasalahan tersebut ialah permasalahan yang termasuk dalam masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Lalu, tajdid dalam pandangan Muhammadiyah ini merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, artinya 10 pembaruan dalam tubuh Muhammadiyah itu merupakan bentuk aplikasi dari ajaran Islam sebagai filterisasi pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lainnya. Nah, munculnya gerakan tajdid ini menjadi jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Nah, tajdid ini juga didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya pembaruan setiap 100 tahun. Nah, untuk model-model dan makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Nah, yang pertama, tindakan nyata atau model gerakan keagamaan ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam eee, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah yang pertama yaitu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdah. Nah, yang kedua itu melakukan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan atau tanwir itu diwujudkan dalam gerakan pembaruan pemahaman agama, reformasi sistem pendidikan, pengembangan peranata pelayanan-pelayanan sosial, dan memperdayakan masyarakat yang berbasis penolongan kesengsaraan umum, memajukan peranan perempuan muslim atau Aisyah di ranah publik, pengorganisasian zakat dan haji, merintis taman pustaka dan publikasi, tablik yang mencerdaskan dan mengembangkan amalia Islami yang memajukan kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu membentuk dan memberdayakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah satu aset sumber daya manusia dalam rangka bahu-membahu demi terciptanya tujuan Muhammadiyah. Nah, yang keempat itu mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Lalu, untuk gerakan tajdid Muhammadiyah itu pada 100 tahun pertama dan kedua.
Nah, tajdid ini jadi merupakan proses yang tidak pernah berhenti, yang mana ia akan terus-menerus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangannya kehidupan manusia. Nah, dalam ranah agama, tajdid ini sendiri, kata tajdid ini dimaknai sebagai upaya untuk, redefinisi makna di tengah-tengah kehidupan manusia yang progresif, yang mana Islam ini seringkali dimaknai penganutnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang mana agama yang senantiasa sesuai di setiap tempat dan zaman. Nah, melalui gerakan pencerahan yang membawa misi takwa dan tajdid yang membebaskan, memperdayakan dan memajukan kehidupan di tengah dinamika abad modern, yang mana tahap selanjutnya itu syarat tantangan Muhammadiyah ke-13 itu dituntut melakukan transformasi pemikiran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan usaha-usaha lain yang bersifat unggul dan terobosan. Nah, Muhammadiyah ini dituntut untuk terus-menerus berkiprah dengan inovatif. Nah, maka gerakan Tajdid Muhammadiyah untuk 100 tahun ini, yang kedua ini memiliki beberapa agenda yang perlu dijawantahkan, yang mana artinya Muhammadiyah di sini pada abad kedua itu berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan, yang mana gerakan pencerahan ini merupakan praksis dari Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memperdayakan, dan memajukan kehidupan. Nah, gerakan pencerahan ini dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan yang berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Lalu selanjutnya, eee, gerakan pencerahan ini berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun peranata sosial yang utama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.